Dengan Riza di sini, ketemu lagi di kuliah kita Ekonomi Makro. Kuliah ke-9 mengenai keseimbangan perekonomian dalam model ISLM. Sebelum kita mulai, please subscribe dan klik loncengnya. Model kurva ISLM atau investasi dan tabungan serta preferensi likuiditas penawaran uang adalah alat fundamental dalam ekonomi makro Keynesian yang digunakan untuk menganalisis interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Model ini membantu menjelaskan bagaimana kedua pasar berinteraksi untuk menentukan tingkat output equilibrium atau PDB dan suku bunga dalam jangka pendek. Fungsi utama model ISLM berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pertama menggambarkan keseimbangan umum di mana pasar barang dan pasar uang mencapai keseimbangan secara simultan. Selanjutnya memprediksi dampak dari kebijakan fiskal atau pengeluaran pemerintahan, pajak, dan kebijakan moneter atau penawaran uang terhadap variabel ekonomi utama seperti output dan bunga atau suku bunga. Komponen model ISLM. Model ini terdiri dari dua kurva utama yang mewakili keseimbangan di masing-masing pasar. Yang pertama adalah kurva IS atau investasi and saving, mewakili equilibrium di pasar barang dan jasa, serta menunjukkan kombinasi dari suku bunga R dan tingkat output atau pendapatan Y, di mana total investasi sama dengan total tabungan atau permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Sementara kurva LM atau preferensi likuiditas penawaran uang adalah mewakili equilibrium di pasar uang dan menunjukkan kombinasi suku bunga R dan tingkat output Y, di mana permintaan uang atau preferensi likuiditas sama dengan penawaran uang real atau M per P. Perpotongan kedua kurva ini menentukan titik keseimbangan suku bunga dan PDB perekonomian dalam jangka pendek. Apa itu model ISLM? Definisi singkat model ISLM adalah alat makroekonomi untuk menunjukkan hubungan antara suku bunga dan output dalam jangka pendek, menyatukan pasar barang IS dan pasar uang LM untuk mencapai keseimbangan umum. Mengapa model ini penting? Karena ini merupakan alat analisis penting untuk memahami dinamika ekonomi, membantu pembuat kebijakan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dan sebagai dasar konseptual yang kuat untuk model ekonomi makro yang lebih kompleks. IS, investasi and saving dalam konteks ekonomi makro. Kurva IS mempresentasikan equilibrium di pasar uang atau pasar untuk output real. Kurva ini menunjukkan kombinasi suku bunga R dan output atau pendapatan Y, di mana total permintaan barang sama dengan total penawaran. Kurva IS diturunkan dari kondisi equilibrium di pasar barang. Dengan persamaan yang mewakili kondisi ini adalah pendekatan pengeluaran untuk menghitung produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan nasional, atau dengan rumus Y sama dengan C dikali Y ditambah I dikali R ditambah G ditambah X dikurangi dengan M. Variabel dalam persamaan yaitu Y adalah pendapatan atau output nasional PDB, C, Y adalah fungsi dari konsumsi rumah tangga tergantung kepada pendapatan, IR adalah fungsi investasi swasta bruto tergantung pada tingkat bunga, dan G adalah pengeluaran pemerintah atau konsumsi dan investasi bruto. X min M adalah ekspor neto atau ekspor dikurangi dengan impor, dan R merupakan suku bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva IS, yang pertama adalah konsumsi, yaitu peningkatan pendapatan real meningkatkan konsumsi yang menggeser kurva IS ke kanan, sementara investasi berbanding terbalik dengan suku bunga.
Peningkatan belanja pemerintah secara langsung meningkatkan permintaan agregat dan menggeser kurva YS ke kanan. Sebaliknya, pemotongan pajak atau kebijakan fiskal ekspansif juga menggeser kurva ke kanan. Sementara permintaan yang lebih tinggi terhadap barang domestik dari luar negeri atau peningkatan ekspor atau pengurangan impor akan bisa menggeser kurva YS ke kanan. Bentuk dan kemiringan kurva investasi and saving. Bentuknya adalah miring ke bawah dengan slope negatif. Kurva YS memiliki kemiringan negatif karena berhubungan terbalik antara suku bunga dan tingkat output equilibrium. Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya peminjaman dan mengurangi investasi oleh perusahaan dan konsumsi oleh rumah tangga, yang pada gilirannya menurunkan permintaan agregat dan output. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah merangsang investasi dan konsumsi sehingga meningkatkan output. Faktor penentu kemiringan adalah sensitivitas investasi terhadap perubahan suku bunga mempengaruhi kemiringan kurva. Semakin sensitif investasi terhadap suku bunga, semakin datar kurva YS tersebut. Selanjutnya adalah kurva LM atau preferensi likuiditas atau pasokan uang atau money supply. Kurva LM atau preferensi likuiditas pasokan uang adalah representasi grafis dalam ekonomi makro yang menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional, di mana pasar uang atau permintaan dan penawaran uang berada dalam keseimbangan. Kurva LM miring ke atas dan memiliki kemiringan positif yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga yang lebih tinggi diperlukan untuk menjaga pasar uang tetap seimbang karena pendapatan nasional juga meningkat. Keseimbangan dalam pasar uang dinyatakan dalam M per P sama dengan L Y kali R, di mana M merupakan jumlah uang yang beredar secara nominal, P merupakan tingkat harga, LYR adalah permintaan uang yang bergantung pada pendapatan dan suku bunga. Faktor yang mempengaruhi kurva LM adalah jumlah uang yang beredar yang ditentukan oleh kebijakan moneter dan permintaan uang yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Perubahan pada kedua faktor ini akan menyebabkan pergeseran kurva LM atau perubahan pada kemiringannya. Faktor utama adalah jumlah uang yang beredar atau MS, yaitu perubahan pada jumlah yang beredar atau jumlah uang yang beredar akan menggeser kurva LM. Bertambahnya uang yang beredar akan menggeser kurva LM ke kanan, sementara penurunan jumlah uang yang beredar akan menggeser kurva LM ke kiri. Selanjutnya ada permintaan uang atau MD. Permintaan uang dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu pendapatan nasional Y, yaitu peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan uang sehingga terjadi pergeseran kurva LM, sementara tingkat suku bunga atau ke kanan. Tuntutan uang untuk spekulasi memiliki hubungan terbalik dengan suku bunga. Peningkatan suku bunga akan menurunkan permintaan uang, tetapi mencari keseimbangan di pasar uang. Faktor yang mempengaruhi kemiringan kurva LM, elastisitas permintaan uang terhadap tingkat suku bunga. Ini menentukan seberapa responsif permintaan uang terhadap perubahan suku bunga. Jika permintaan uang tidak elastis terhadap suku bunga, maka kurang responsif dan kurva LM akan cenderung curam. Jika permintaan uang elastis terhadap suku bunga atau sangat responsif, kurva LM akan lebih datar. Nah, elastisitas permintaan uang terhadap pendapatan, semakin besar elastisitasnya, maka akan semakin landai kurva LM-nya, dengan asumsi faktor lainnya konstan. Interaksi kurva ISLM. Kurva ISLM berinteraksi untuk menentukan keseimbangan umum perekonomian melalui titik potong keduanya, yang menunjukkan tingkat pendapatan nasional Y dan suku bunga R simultan atau seimbang di pasar barang dan pasar uang. Kurva IS menurun karena suku bunga rendah
mendorong investasi sehingga meningkatkan pendapatan. Sedangkan kurva ILM naik karena pendapatan tinggi meningkatkan permintaan uang sehingga menaikkan suku bunga untuk menjaga keseimbangan penawaran uang. Pada titik E atau keseimbangan awal, kondisi Y sama dengan C ditambah I ditambah G atau pasar barang, dan P per M sama dengan L R Y atau pasar uang terpenuhi kebersamaannya. Interaksi kurva ISLM ini terjadi di titik perpotongan keduanya yang menunjukkan keseimbangan secara simultan di pasar barang atau kurva S dan pasar uang atau kurva LM. Titik potong ini menentukan tingkat pendapatan nasional Y dan tingkat suku bunga I, keseimbangan perekonomian, serta menjadi dasar analisis dampak kebijakan fiskal atau menggeser kurva IS. Dan juga kebijakan moneter atau menggeser kurva LM terhadap perekonomian. Peran masing-masing kurva. Kurva investment saving atau IS menunjukkan semua kombinasi suku bunga dan output di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Suku bunga yang lebih rendah memungkinkan keluaran yang lebih tinggi, sehingga kurva IS memiliki kemiringan negatif atau menurun. Sementara kurva LM menunjukkan semua kombinasi suku bunga dan output di mana pasar uang berada dalam keseimbangan. Output yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak uang untuk bertransaksi, sehingga meningkatkan suku bunga, dan kurva LM memiliki kemiringan positif atau menanjak. Titik perpotongan keseimbangan ekonomi makro terjadi pada titik di mana kurva IS dan LM saling berpotongan. Pada titik ini, tingkat keluaran dan tingkat suku bunga yang dihasilkan memenuhi kondisi keseimbangan di pasar barang dan pasar uang secara bersamaan. Pergeseran kurva, kebijakan ekonomi dapat menggeser salah satu kurva. Ada kebijakan fiskal, misalnya perubahan belanja negara atau pemerintah atau pajak akan menggeser kurva IS, yang kemudian mengubah titik keseimbangan ISLM dan mempengaruhi output serta suku bunganya. Dan kebijakan moneter, misalnya perubahan jumlah uang yang beredar menggeser kurva LM, yang juga mengubah titik keseimbangan dan mempengaruhi output serta suku bunga. Analisis dampak kebijakannya dengan menganalisis kurva model ISLM dapat digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap output dan suku bunganya. Efek kebijakan dan interaksi kurva. Kebijakan fiskal seperti peningkatan pengeluaran pemerintah menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan Y dan R melalui efek pengganda. Sementara kebijakan moneter seperti ekspansi uang yang beredar atau money supply-nya meningkat akan menggeser LM ke kanan serta menurunkan R dan meningkatkan Y. Interaksi ini menunjukkan bagaimana kebijakan simultan dapat saling menguatkan atau melemahkan. Misalnya crowding out pada kebijakan fiskal akibat kenaikan R yang menekan investasi. Diagram menunjukkan pergeseran dari E ke E aksen akan berakibat pada perubahan kebijakan. Implikasi ekonomi makro. Interaksi ISLM menggambarkan dinamika jangka pendek di mana pasar barang dan pasar uang saling mempengaruhi, menjadi dasar analisis stabilitas makroekonomi dan efektivitas kebijakan kontrasiklus. Model ini relevan untuk memprediksi respon ekonomi terhadap guncangan seperti resesi yang digambarkan oleh IS yang bergeser ke kiri. Berikut ini adalah contoh soalnya. Persamaan kurva IS adalah Y sama dengan 1750 min 20I, dan persamaan kurva LM sama dengan
Y sama dengan 1100 ditambah 2000I. Tentukan keseimbangan umum di pasar uang dan pasar barang. Jawabannya adalah sebagai berikut. 1750 min 20I sama dengan 1100 ditambah 2000I. Nah, maka 2020I sama dengan 650 dan I adalah 0,3217. Disubstitusikan ke persamaan IS maupun LM. Disubstitusikan ke salah satu persamaan saja, maka Y sama dengan 1100 ditambah 2000I, maka Y sama dengan 1100 ditambah 2000 dikali 0,3217, maka Y sama dengan 1100 ditambah 643,4, maka Y sama dengan 1743,4. Berikut ini adalah soal 1 keseimbangan ISLM sederhana. Diketahui fungsi konsumsi adalah C sama dengan 100 tambah 0,75Y, serta fungsi investasi adalah I sama dengan 60 min 200I. Jumlah uang yang beredar MS adalah 500 dan permintaan uang atau MD adalah 0,2Y ditambah 428 min 400I. Tentukan keseimbangan umum dari ISLM. Jawaban pertama, cari fungsi IS-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah I untuk pasar barang. Maka Y sama dengan 100 ditambah 0,75Y ditambah 60 min 200I, atau maka Y sama dengan Y min 0,75Y sama dengan 160 min 200I. Maka 0,25Y sama dengan 160 min 200I, maka Y sama dengan 640 min 800I. Ini merupakan fungsi dari IS. Yang kedua, cari fungsi LM. Gunakan rumus MD sama dengan MS untuk pasar uang. 0,2 Y ditambah 428 min 400I sama dengan 500. 0,2 Y sama dengan 500 min 428 ditambah 400I, maka 0,2 Y sama dengan 72 ditambah 400I, maka Y sama dengan 360 ditambah 200I. Itu merupakan fungsi LM. Langkah ketiga, cari titik keseimbangan ISLM. Samakan kedua fungsi. IS sama dengan LM, maka 640 min 800I sama dengan 360 ditambah 200I. 640 min 360 ditambah 200 sama dengan 200I ditambah 800I, maka 280 sama dengan 1000I, maka I sama dengan 0,28 atau 28%. Lanjutnya, substitusikan nilai I ke salah satu fungsi untuk mencari Y. Y sama dengan 360 ditambah 200 dikali 0,28, maka Y sama dengan 360 ditambah 56, maka Y sama dengan 416. Kesimpulannya, keseimbangan umum di ISLM terjadi pada tingkat suku bunga I sama dengan 28% dengan pendapatan nasional Y sama dengan 416. Selanjutnya, diketahui data ekonomi makro suatu negara sebagai berikut. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan 100 ditambah 0,75YD. Investasi adalah I sama dengan 150 min 10R. Pengeluaran pemerintah sama dengan G, yaitu 50. Pajak itu adalah T sama dengan 20.
Dan pemerintahan uang untuk transaksi yaitu LT sama dengan 0,5Y. Permintaan uang untuk spekulasi atau LS adalah 100 min 20R, dan jumlah uang yang beredar atau MS sama dengan 250. Pertanyaannya, tentukan persamaan IS, tentukan persamaan kurva LM, dan tentukan tingkat pendapatan Y dan tingkat suku bunga R serta keseimbangan umum, keseimbangan ISLM. Langkah pertama, persamaan kurva IS mempresentasikan keseimbangan di pasar barang di mana penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Nah, pendapatan disposable atau YD dihitung sebagai Y min T atau pajak. Maka YD sama dengan Y min 20. Selanjutnya, masukkan komponen agregat ke dalam persamaan keseimbangan pasar barang. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Maka Y sama dengan 100 ditambah 0,75 YD ditambah 150 min 10 R ditambah 50. Masukin YD nya, maka Y sama dengan 100 ditambah 0,75 dikali Y min 20 ditambah 50 ditambah 10 R ditambah 50. Y sama dengan 100 ditambah 0,75 Y ditambah 15 dikurang 15 ditambah 150 min 10R ditambah 50. Maka Y sama dengan 285 ditambah 0,75 Y ditambah 10R. Susun ulang untuk mendapatkan hubungan Y dan R untuk menjadi persamaan IS. Y min 0,75 Y sama dengan 285 min 10R. 0,25 Y sama dengan 285 min 10R. Maka Y sama dengan 1140 min 40R. Dan ini adalah persamaan kurva IS yang paling sederhana. Langkah selanjutnya adalah persamaan kurva LM yang mempresentasikan keseimbangan di pasar uang, di mana permintaan uang total L sama dengan LT ditambah LS sama dengan jumlah uang yang beredar atau MS. Maka L sama dengan LT ditambah LS. L sama dengan 0,5 Y ditambah 100 min 20R. Maka L sama dengan 0,25 Y ditambah 100 min 20R. Masukkan komponen permintaan uang ke dalam persamaan keseimbangan pasar uang, yaitu L sama dengan MS. 0,5 Y ditambah 100 dikurang 20R sama dengan 250. 0,5 Y sama dengan 250 min 100 ditambah 20R. 0,5 Y sama dengan 150 ditambah 20R. Maka Y sama dengan 300 ditambah 40R, merupakan persamaan kurva LM. Langkah selanjutnya yaitu keseimbangan umum ISLM terjadi ketika pasar barang dan pasar uang mencapai keseimbangan secara simultan, yaitu ketika nilai Y dan R dari persamaan IS sama dengan nilai Y dan R dari persamaan LM. Persamaan IS sama dengan Y 1140 ditambah 40R, dan persamaan LM yaitu Y sama dengan 300 ditambah 40R. Maka kita langsung samakan persamaan tersebut. 1140 min 40R sama dengan 300 ditambah 40R. Kita sederhanakan lagi. 1140 min 300 ditambah 40R ditambah 40R, maka 180 sama dengan 80R. Maka R sama dengan 10,5, merupakan tingkat suku bunga keseimbangan. Dan kita masukkan R tersebut ke dalam kedua persamaan. Pilih salah satu aja. Y sama dengan 300 ditambah 40R
Maka Y sama dengan 300 ditambah 40 dikali 10,5. Y sama dengan 300 ditambah 420. Maka Y sama dengan 720, yang merupakan tingkat pendapatan nasional keseimbangan. Jadi kesimpulannya, tingkat pendapatan nasional adalah 720 unit dan tingkat suku bunga keseimbangan adalah 10,5%. Berikut ini adalah kuis yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada hari ini juga. Quotes for today. Success is how high you bounce when you hit the bottom. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Thank you guys.